Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Maulana di channel Oil Tanker Vlog. Dalam video kali ini saya akan share beberapa istilah-istilah di atas kapal tanker dan juga menjelaskan mungkin secara singkat teman-teman, yang insyaallah mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang nantinya akan bekerja di atas kapal tanker. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Pump room atau ruang pompa yaitu ruangan untuk penempatan pompa-pompa untuk proses bongkar muatan dan pengisian serta pembuangan air balas. Nah, pump room ini biasanya terletak di antara ruang muatan dan ruang kamar mesin. Jadi, pump room ini berguna untuk memfasilitasi kegiatan pembongkaran muatan atau pengisian dan pengosongan air balas. Jadi semua pipa-pipa di dalam pump room ini terhubung langsung dengan cargo pump. Namun berbeda dengan instalasi pipa air balas teman-teman ya. Jadi ini adalah gambaran pump room di atas kapal tempat saya bekerja teman-teman ya. Bisa disimak. Deck lines yaitu alur-alur pipa-pipa muatan yang berada di atas geladak deck di atas kapal dari manifold menuju ke pump room dan terhubung langsung ke ruang muatan suction valve teman-teman ya. Apa itu suction valve? Nanti kita jelaskan di dalam video ini lagi. Teman-teman simak dulu. Nah, ini adalah gambaran deck lines di atas kapal teman-teman ya. Penataan pipa di atas geladak. Oke, teman-teman bisa disimak. Penataan pipa ini terhubung sampai ke pump room, ke ruang pompa. Kemudian line up, yaitu proses untuk membuka valve atau keran-keran dari manifold ke tangki yang akan dimuati sehingga kapal siap untuk proses muat. Jadi pada intinya line up itu proses persiapan untuk jalur line cargo baik loading ataupun discharge, dan untuk memastikan semua valve yang terbuka jelas terbuka dan yang tertutup jelas tertutup dari manifold dan line yang menuju ke kompartemen. Drop line yaitu akses lain untuk proses loading dalam sebuah sistem kapal tanker atau biasa disebut juga sebagai pipa muat. Jadi ketika teman-teman berada di atas kapal tanker, persiapan muat atau line up, jadi teman-teman harus pastikan kapal siap muat dengan posisi drop line itu terbuka agar tidak terjadi back pressure kepada terminal atau kapal mother vesselnya teman-teman. Jadi di sini drop line-nya, valve-nya adalah peran penting agar muatannya itu bisa masuk ke ruang muatan, ke tangki, ke cargo oil tank teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu peran penting untuk drop line pada saat kapal muat. Nah, untuk pada intinya drop line itu adalah pipa muat. Jadi teman-teman ketika mau muat pastikan drop line-nya itu terbuka. Stripping lines yaitu alur pipa yang lebih kecil dibandingkan dengan pipa muat yang digunakan untuk mengeringkan sisa muatan yang tinggal sedikit dari ruang muatan menuju ke manifold. Jadi ketika teman-teman selesai bongkar muat akan dilakukan stripping. Stripping yaitu pengeringan tangki, sisa kargo di dalam tangki agar lebih maksimal ya, lebih maksimal bongkarannya sehingga semua terhisap dengan sempurna di dalam cargo oil tank. Tank suction valve adalah katup atau valve pada bagian pipa hisap yang terhubung dengan pompa muatan.
Jadi maksudnya suction valve ini terhubung langsung ke cargo pump melalui dari pipa hisap. Jadi suction valve ini harus terbuka ketika bongkar muat. Nah, untuk kalau pada saat muat, dia bukan melalui jalur pipa hisap, namun melalui jalur drop line. Di menit sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi kargonya melalui drop line lalu masuk ke valve suctionnya. Nah, kalau bongkar muat dia melalui pipa hisap menuju ke cargo pump. Kira-kira seperti itu. Si suction valve adalah katup pipa hisap di ruang pompa yang terhubung dengan pompa air balas, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya air laut menuju ke pompa balas. Jadi ketika teman-teman ingin mengambil air laut untuk diisi ke balas, ya teman-teman akan berurusan dengan si suction valve ini. Oke, di sini saya menggunakan gambar penataan pipa di atas kapal tempat saya bekerja ya. Jadi berupa gambaran saja. Bypass yaitu perhubungan secara langsung antara dua buah cargo lines di mana kedua ruang muatannya akan dimuati dengan jenis muatan yang sama. Jadi bypass itu perhubungan secara langsung. Artinya ya sirkulasi teman-teman ya. Bypass itu terletak di sini. Oke, di sini tengah-tengah. Jadi dia sirkulasi. Jadi ketika bongkar muat di sini dia bisa masuk ke drop line lagi untuk menjaga-jaga ya teman-teman, agar tidak terjadi back pressure ke pompa. Jadi dia gunanya untuk sirkulasi. Jadi bypass itu berhubungan langsung dengan dua buah cargo lines ya teman-teman ya. Dia berhubungan. Ini bypass. Oke teman-teman. Crossover yaitu pipa-pipa dengan masing-masing katup yang saling terhubung untuk penyeberangan muatan yang dapat diatur menuju ke masing-masing tangki sesuai dengan jenis muatannya. Jadi maksudnya begini teman-teman, masing-masing katup yang saling terhubung dan dapat menyeberang ya muatannya ke tangki tujuan. Misalnya di sini ini adalah crossovernya. Jadi di sini dia dapat menyeberang ke tangki, ke port dan starboard, gitu ya teman-teman ya. Intinya crossover itu adalah jalur untuk penyeberangan muatan teman-teman. Jadi di sini teman-teman sudah bisa paham, bisa mengerti ya, untuk penyeberangan crossover ya. Kemudian master valve yaitu valve atau katup utama di ruang pompa yang digunakan untuk mengalirkan muatan atau menghentikan aliran muatan pada alur pipa utama dari pompa muatan ke manifold. Oke teman-teman. Jadi master valve itu valve utama di kapal tanker, biasanya itu terletak di deck, di pump room. Jadi dapat menghentikan saat muat atau bongkar muat dari manifold. Ini manifold teman-teman. Ya biasa terletak di sini. Kemudian kebetulan kapal ini tidak ada master valve-nya, jadi langsung menuju ke drop line. Biasanya terletak di sini master valve, atau di sini. Oke teman-teman ya. Cover dam, kompartemen atau tangki yang terletak antara forepeak dan cargo oil tank. Nah, cover dam ini berfungsi apabila kapal tubrukan atau ada robek di cargo oil tank, maka tidak langsung terkontaminasi air akibat kebocoran cargo oil tank atau di forepeaknya. Nah, bisa dilihat teman-teman lokasi cover dam di mana, yaitu terletak di antara forepeak dan cargo oil tank. Begitupun juga dengan after peak teman-teman ya. Bisa disimak di gambar ini. Scupper plug yaitu sumbatan lubang di deck. Scupper plug ini berfungsi untuk mencegah tumpahan minyak ke laut. Apabila terjadi overflow atau lubber, maka tumpahan minyak tersebut tidak langsung tumpah ke laut. Jadi tumpahan minyaknya tertahan oleh scupper plug ini. Nah, kebetulan di kapal saya scupper plugnya terbuat dari ball valve. Nah, biasanya di kapal-kapal tanker
Scupper plugnya itu terbuat dari karet, ada yang terbuat dari kayu, semacam plat. Nah, tentunya tiap kapal itu berbeda-beda model jenis scupper plugnya. Nah, untuk di atas kapal saya tempat bekerja ini scupper plugnya terbuat dari ball valve. Yang intinya tujuannya berfungsi untuk mencegah tumpahan minyak langsung ke laut. Nah, kira-kira seperti itu teman. Untuk dalam keadaan normal, posisi kapal berlabuh, scupper plug ini posisinya terbuka. Apabila hujan, maka air hujannya langsung bisa turun ke laut. Namun berbeda jika kapal dalam posisi bongkar muat atau muat, scupper plug ini harus dalam keadaan tertutup, di mana telah dicantumkan di dalam checklist ISGOT teman-teman ya. Teman-teman bisa baca Ship Shore Safety Checklist. Di situ teman-teman harus memastikan bahwa scupper plug itu harus dalam keadaan tertutup. Gunanya apa? Ya kembali lagi untuk menghindari namanya tumpahan minyak ke laut. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video singkat ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Apabila suka ini, silahkan like and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.